Partai Hati Nurani Rakyat atau Hanura mendaftarkan bakal calon legislatifnya ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Kedatangan rombongan Partai Hanura di kantor KPU Pusat Jakarta dengan diiringi arak-arakan. Turut hadir Ketua Hanura Usman Sabtaodang atau Oso didampingi Sekjennya Kodrat Shah. Menyesuaikan dalam pendaftaran ini pada tanggal 10 jam 10 tepat kita sudah berada di sini di KPU. Lantas kita diterima oleh KPU jam 10.20 ya. Lantas kemudian kita menyerahkan daftar caleg sebanyak 580 orang. Partai Hanura mendaftarkan 580 nama bacalek dari 84 dapil. Dari jumlah tersebut, 32 pesertanya telah diisi keterwakilan perempuan sesuai persyaratan minimal 30%. Dari Jakarta, Yasin Idris, Bayu Rustam, TV One mengabarkan. Ya, memang sebenarnya dari tanggal 1 Mei sampai 14 Mei 2023 ini kan memang KPU membuka untuk seluruh partai politik mendaftarkan bakal calon legislatif yang akan diusungnya di tahun ini ya. Betul. Atau Hanura aja katanya mendaftarkan 500. Wow, banyak ya. Calon legislatif. Itu maksudnya di tingkat pusat, DPRD 1, DPRD 2 kali ya? Oh, semuanya ya dihitung ya? Ya kan kursi DPR pusat aja cuma berapa? Nah, bagaimana sebenarnya, karena kemarin di beberapa hari lalu di beberapa daerah masih sepi, belum ada yang mendaftarkan partai politiknya. Tapi apakah di Jakarta sudah cukup ramai? Berarti daftar? Enggak lah, Vi. Baju merah soalnya itu. Oke, kita akan ajak pemirsa untuk memantau apakah sudah ada partai-partai politik yang rencananya akan mendaftarkan bacaleknya. Sudah ada Faris Naufal. Faris, selamat pagi. Ya, selamat pagi Kamarati dan Arif Adil. Ya, silakan informasinya Faris, silakan. Ya, benar. Sesaat lagi Partai PDI Perjuangan, Partai Nasdem, Partai Garuda, dan Partai Umat akan mendaftarkan bakal calon legislatifnya ke Komisi Pemilihan Umum, baik dari tingkat DPR RI atau level pemerintah pusat hingga provinsi dan kota dan kabupaten. Lalu memang sebelumnya Ketua DPP Nasdem Willy Aditya mengatakan bahwa rombongan dari Partai Nasdem akan tiba di KPU sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat, namun ia belum bisa memastikan apakah Ketua Umum dari Nasdem ini, Surya Paloh, ikut turut serta dalam mendaftarkan bakal calon legislatifnya ke Komisi Pemilihan Umum KPU Jakarta. Lalu Willy juga mengatakan bahwa nantinya pada saat pendaftaran akan ada nama-nama baru nih dari bakal caleg yang akan didaftarkan oleh Partai Nasdem ke KPU pada pagi hari ini. Sementara itu, untuk di Partai PDI Perjuangan juga kabarnya akan tiba pukul 11 waktu Indonesia Barat, dan PDIP akan mendaftarkan bakal calon legislatifnya di level pemerintah pusat, provinsi, sampai kota dan kabupaten. Sekjen PDI Hasto juga menyebut bahwa bakal caleg yang akan didaftarkan oleh PDIP ini berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda, mulai dari menteri kabinet, tokoh budayawan, akademisi, hingga ada pakar juga. Dan juga untuk informasi tambahannya, untuk Partai Garuda akan tiba pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, dan Partai Umat tiba pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Dan benar yang tadi disebutkan oleh Kamarati di studio bahwa KPU telah membuka pendaftaran mulai tanggal 1 sampai 14 Mei 2023, dan usai 10 hari dibuka ini hingga saat ini baru ada 2 partai mendaftar, yakni Partai Hanura dan Partai PKS. Dan yang tadi juga dijelaskan, Partai PKS yang diusung oleh Oso ini datang ke sini dengan diarak-arak. Nah, terakhir nih, kira-kira kalau saya mau ngasih tebak-tebakan untuk penyiar yang di studio ataupun untuk pemirsa kita dimanapun berada, kira-kira keempat partai ini atau PDI, Nasdem, Partai Garuda, dan Umat datang ke sini dengan apa nih? Dengan kejutan apa? Kalau kemarin kan Hanura dia pakai arak-arakan. Nah, kira-kira dari partai-partai yang akan daftar hari ini ada kejutan apa nih? Apakah dia datang diam-diam aja atau mau pantun atau mau apa? Nanti akan kita saksikan. Oke, kembali ke Arif Adil dan Kamarati di studio. Ya, apa yang dilakukan antara koordinasi apa KPU dengan partai politik sehingga partai politik ini nggak daftar nanti di ujung gitu, 14 serentak banyak kan numpuk di sana semua? Ya, Faris Naufal. Sepertinya ada gangguan teknis ya, ya mungkin tidak bisa mendengar ya. Yep. Baik. Saya juga sebetulnya pengen menjawab juga. Halo.
Ya, Baik. enggak, artinya begini, apa komitmen KPU agar partai-partai politik ini bisa menepati waktunya yang diberikan batasnya terakhir nanti tanggal 14 Mei. 14 Mei. Ya, untuk komitmen sendiri sebenarnya KPU kan juga telah membuka pendaftaran sejak tanggal 1 nih sampai tanggal 14. Namun memang ini merupakan pilihan-pilihan dari partai politik. Mungkin ini sudah melakukan kajian-kajian juga dari masing-masing partai politiknya. Mengapa di ujung-ujung hari? Karena memang politik ini kan bersifat dinamis, Arif Fadil dan Kamaratih. Jadi mungkin masih adanya banyak-banyak perubahan nama yang akan didaftarkan atau perubahan-perubahan yang kita tidak ketahui, yang hanya internalnya saja yang tahu. Maka dari itu memang biasanya di mepet-mepet hari seperti ini baru ramai berbondong-bondong pada daftar. Seperti hari ini saja ada 4. Sebelumnya dari 10 hari baru Hanura dan PKS. Ini tanggal 8 dan juga tanggal 10. Seperti itu. Minim ya kayaknya. Oke, baik. Faris Noval, terima kasih. Laporan langsung Anda dari KPU.